ketemu lagi sama aku. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan membahas tentang kesehatan mental. Pernah nggak sih kalian itu ketemu sama seorang anak yang dulunya sangat-sangat ceria, happy, tapi sekarang jadi pendiam? Atau bahkan mungkin bertemu seorang remaja yang dulunya sangat-sangat aktif, tapi tiba-tiba dia jadi gak bersemangat, tiba-tiba jadi lesu, atau bahkan menjauhkan diri dari teman-temannya. Mungkin bagi sebagian orang ini tuh hanya fase biasa, tapi ternyata teman-teman, bisa jadi ini adalah tanda bahwa dia sedang menghadapi gangguan kesehatan mental. Nah, teman-teman, gangguan kesehatan mental ini sama pentingnya seperti kita sakit fisik. Kalau kita sakit fisik, pasti kita butuh obat kan? Nah, begitupun dengan sakit mental, kita itu butuh perhatian dan dukungan yang lebih. Maka dari itu, di video kali ini aku akan mengenalkan apa itu gangguan kesehatan mental pada anak dan remaja, apa penyebabnya, dan bagaimana cara kita bisa membantu mereka. Kesehatan mental itu adalah kondisi di mana seseorang dapat mengenali emosinya, mengelola stresnya, membangun hubungan yang sehat dengan orang lain, serta dapat menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan optimal. Dan teman-teman, orang yang mempunyai kesehatan mental yang baik bukan berarti orang yang selalu merasa bahagia, karena setiap manusia pasti kan pernah merasakan sedih, marah, kecewa, takut. Jadi hal tersebut sangat-sangat wajar ya. Jadi bukan berarti orang yang sehat secara mental selalu merasa bahagia, karena perasaan-perasaan lain juga sangat-sangat valid dan sangat gak apa-apa untuk dirasakan. Namun, ketika perasaan-perasaan negatif tersebut muncul dalam jangka waktu yang lama, lalu semakin berat, bahkan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, maka hal tersebut perlu mendapatkan perhatian yang lebih. Masa anak-anak dan remaja ini merupakan periode yang sangat penting karena pada usia ini mereka mengalami banyak perubahan, baik secara fisik, sosial, emosional, maupun cara berpikir. Nah, pada usia ini mereka ini mulai mencari jati diri, menghadapi masalah, membangun pertemanan, serta menghadapi tekanan baik dari keluarga maupun lingkungan. Tapi, dari perkembangan teknologi dan media sosial, itu membuat mereka semakin mudah untuk membandingkan diri mereka dengan orang lain, yang dimana berdampak membuat mereka menjadi lebih insecure. Nah, jika tekanan tersebut tidak diimbangi dengan dukungan yang baik, maka itu bisa berdampak atau meningkatkan risiko gangguan mental pada anak meningkat. Nah, teman-teman, kesehatan mental ini nggak muncul cuma karena satu faktor ya, tapi dia ini muncul biasanya karena beberapa faktor yang saling berkaitan. Nah, yang pertama seperti faktor biologis, yang dimana ini karena keturunan atau gangguan fungsi otak. Lalu yang kedua, karena faktor keluarga seperti kurang perhatian, konflik dalam keluarga, kekerasan, atau pola asuh yang gak sehat. Lalu yang ketiga, faktor lingkungan seperti perundungan atau bullying. Lalu yang kedua, tekanan dari teman sebaya. Yang ketiga, bahkan bisa sulit beradaptasi. Selain itu juga seperti pengalaman traumatis, lalu kekerasan, kehilangan orang yang dicintai, bencana, itu juga dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental. Nah, teman-teman, gangguan mental pada anak dan remaja ini terdapat beberapa jenis. Salah satunya adalah gangguan kecemasan, yang dimana kondisi anak ini sering merasa takut atau khawatir secara berlebihan, bahkan ketika tidak ada ancaman secara nyata. Lalu, selain itu juga ada depresi. Nah, teman-teman, depresi ini bukan sedih sesaat, tetapi ini adalah kondisi di mana seseorang bisa sampai kehilangan semangatnya, lalu sulit untuk menikmati aktivitas yang awalnya dia suka, lalu juga bahkan bisa merasa tidak berharga, bahkan perubahan pola makan dan pola tidur. Selain itu juga ada gangguan seperti gangguan tidur, gangguan makan, gangguan pemusatan perhatian seperti ADHD, gangguan spektrum seperti autisme, lalu gangguan mental lainnya yang memang perlu penanganan khusus. Nah, sebagai orang tua, guru, teman, sangat penting untuk mengenali tanda-tanda gangguan mental. Nah, di antara lainnya tanda-tanda gangguan mental yaitu perubahan suasana hati yang drastis, lalu mudah marah, mudah nangis tanpa alasan yang jelas, menjauhkan diri dari keluarga maupun teman, pola makan tidur yang berubah-ubah, atau gak teratur, susah berkonsentrasi, sering merasa cemas atau takut, atau sering mengeluh sakit kepala atau sakit perut tanpa alasan medis yang jelas. Nah, teman-teman, gejala-gejala tersebut sebenarnya belum tentu menunjukkan bahwa dia terkena gangguan mental, tetapi apabila hal tersebut terjadi selama beberapa minggu atau dalam jangka waktu yang lama dan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, maka sebaiknya teman-teman langsung mencari bantuan profesional.
Nah, teman-teman, ketika gangguan mental ini tidak langsung mendapatkan penanganan, maka bisa berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Contoh sepertinya si anak ini mungkin menjadi tidak bersemangat, lalu prestasi belajar menurun, bisa juga hubungan antara keluarga maupun temannya jadi terganggu, lalu si anak ini merasa kurang percaya diri, bahkan merasa kesepian, atau bahkan bisa menjadi dia kesulitan dalam mengelola emosinya. Nah, ketika hal tersebut terjadi dalam jangka panjang, maka itu dapat mempengaruhi perkembangan, pendidikan, serta kualitas hidupnya hingga dewasa. Maka dari itu, mengenali tandanya sejak dini merupakan salah satu hal yang sangat penting. Nah, teman-teman, mencegah gangguan mental ini bukan berarti kita menghilangkan masalah dari anak tersebut, tetapi kita dapat dengan cara membantu si anak tersebut untuk memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan. Contohnya seperti orang tua yang membangun komunikasi yang terbuka dan hangat, lalu guru yang dapat membangun lingkungan belajar yang aman dan sehat, lalu teman yang bisa membangun lingkungan dukungan yang sangat sehat tanpa menghakimi satu sama lain. Selain itu juga bisa dengan menjaga pola makan dan pola tidur, rajin berolahraga, lalu mengurangi penggunaan HP, lalu juga dengan sering melatih diri untuk mengelola emosi secara baik. Nah, hal tersebut bisa membantu menjaga kesehatan mental. Nah, teman-teman, ketika kita bertemu dengan seseorang, baik anak, remaja, atau siapapun itu yang sedang mengalami gangguan mental, jangan pernah menyalahkan mereka. Karena gangguan mental ini bukan sesuatu hal yang lemah, bukan sesuatu tanda kurang iman, dan bukan juga sesuatu yang memalukan. Jadi jangan pernah menyalahkan dan menghakimi mereka. Layaknya orang sakit, mereka juga butuh pertolongan, mereka butuh bantuan. Jadi, nah apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Nah, kita bisa memberi dukungan, kita bisa mendengarkan dengan penuh empati, lalu bisa juga dengan mengajak mereka berkonsultasi dengan tenaga profesional seperti psikolog ataupun psikiater jika diperlukan. Karena semakin cepat penanganannya, maka semakin besar juga peluang untuk cepat pulih dan menjalani aktivitas dengan sangat baik lagi. Nah, teman-teman, kesehatan mental ini adalah bagian dari kesehatan secara keseluruhan. Anak dan remaja perlu lingkungan yang sehat, aman, penuh kasih sayang, serta orang-orang yang mampu mendengarkan dengan baik tanpa menghakimi. Maka dari itu, marilah kita lebih peduli lagi dengan kesehatan mental, bukan cuma dengan bertanya apakah kamu baik-baik saja, tetapi juga dengan benar-benar hadir untuk mereka, mendengarkan mereka, dan memberi ruang untuk mereka. Karena bisa aja satu perhatian kecil, satu pelukan, bahkan satu kalimat seperti aku ada untuk kamu bisa jadi salah satu hal alasan untuk seseorang yang sedang berjuang. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video aku kali ini. Selamat tinggal, bye-bye.